Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan selalu semangat belajarnya. Baik, pada video pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengawali dengan dua contoh peristiwa. Yang pertama adalah bila tangan kita terluka atau di bagian tubuh lainnya terluka, maka beberapa lama kemudian atau beberapa hari kemudian luka itu akan tertutup dan sembuh. Yang kedua, bila kita makan sebuah mangga, lalu kita ambil bijinya dan kita pelihara biji itu dengan cara menyiramnya pada awalnya supaya biji mengalami germinasi atau perkecambahan, lalu kita tanam, maka akan tumbuh dari biji itu sebatang pohon mangga yang mulanya kecil, lalu tumbuh memanjang, hingga pohon mangga yang sangat tinggi besar. Kenapa sih dua peristiwa itu bisa terjadi? Ya, jawabannya adalah karena adanya peristiwa pembelahan sel. Nah, anak-anak, tentang pembelahan sel ini sudah pernah kalian pelajari dulu ketika duduk di bangku SMP dan MTS kelas 9. Kali ini akan kita bahas lagi lebih dalam. Ya, pembelahan sel pernah diaksiomakan oleh Rudolf Virchow, yaitu omnicellular e-cellular, yang artinya setiap sel berasal dari sel lainnya. Dan pembelahan sel ini memiliki tujuan diantaranya untuk reproduksi aseksual, untuk perbaikan jaringan, seperti tadi kita contoh di awal adalah adanya luka pada tangan yang kemudian akan pulih ya, menutup luka itu dan sembuh. Nah, itu karena ada perbaikan jaringan. Yang berikutnya adanya pertumbuhan. Tadi contohnya pada biji mangga yang kemudian akan tumbuh besar menjadi pohon mangga. Dan yang keempat adanya pembentukan gamet atau istilahnya adalah gametogenesis. Untuk reproduksi aseksual sendiri bagi organisme multiseluler, contohnya adalah pada hidra yang mengalami pertunasan ya. Dan untuk organisme uniseluler, contohnya adalah pada bakteri dengan melakukan pembelahan biner seperti gambar ini ya. Bakteri dari satu menjadi dua. Anak-anak, bakteri ketika membelah ya menjadi dua sel anak bakteri itu butuh waktu sekitar 20 menit ya. Jadi setiap 20 menit sekali bakteri akan membelah menjadi dua. Anak-anak, peristiwa pembelahan sel pada bakteri disebut dengan amitosis ya. Amitosis ada huruf A di depan, artinya adalah tidak ya. Jadi amitosis artinya tidak melalui tahap mitosis. Jadi anak-anak, pembelahan sel ini sendiri ada 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Ya, yang pertama kita bahas amitosis. Tidak melalui tahap-tahap pembelahan yang kompleks ya. Apa itu? Nah, jadi tidak melalui adanya pengumparan DNA menjadi kromosom. Kalau pada bakteri, DNA kromosomnya itu berkumpul pada suatu tempat yang disebut dengan nukleoid ya, atau bagian yang mirip dengan nukleus. Sedangkan kalau pada organisme eukariota berkumpul dalam suatu organel yang disebut dengan nukleus. Nah, DNA kromosom bakteri itu masih berbentuk untaian panjang. Peristiwa yang pertama pada amitosis adalah terjadi replikasi atau penggandaan DNA kromosom. Penggandaan ini terjadi di satu tempat yang spesifik disebut dengan origo, berasal dari kata origin ya. Ketika salinan origo ini terbentuk, maka akan bergerak menuju arah yang berlawanan dan menyebabkan sel menjadi memanjang. Kemudian terbentuklah membran plasma yang tumbuh ke arah dalam dan terbentuk dinding sel baru hingga pada akhirnya terbentuk dua sel anakan bakteri. Nah, atau pada visualisasinya kira-kira pada video ini ya. Ini ada bagian DNA kromosom bakteri yang menempel pada membran sel. Ini adalah titik pertama replikasi atau penggandaan yang disebut dengan apa tadi? Ya, origo. Origo salinannya akan bergerak ke arah yang berlawanan ya, sehingga menyebabkan sel menjadi memanjang. Kemudian setelah sudah sampai masing-masing kepada arah yang berlawanan, akan terbentuklah ya membran sel yang tumbuh ke arah dalam, terbentuk dinding sel hingga menjadikan dua sel anakan pada bakteri. Nah, itu adalah pembelahan amitosis ya, tidak melalui tahap-tahap yang khusus gitu.
Nah, berikutnya anak-anak, kita akan membahas tentang mitosis dan meiosis. Tapi sebelumnya kita akan bandingkan dulu dua jenis pembelahan ini. Yang pertama adalah tempat berlangsungnya. Untuk mitosis, tempat berlangsungnya adalah pada sel somatik atau sel tubuh. Jadi anak-anak, semua sel pada tubuh kita disebut dengan sel somatik, kecuali sel gamet. Sel gamet ini kalau pada pria disebut dengan spermatozoa, kalau pada perempuan disebut dengan ovum. Ya. Kemudian, tujuan dari pembelahan mitosis adalah untuk pertumbuhan, regenerasi, dan reproduksi aseksual. Sementara, tujuan dari pembelahan meiosis adalah menghasilkan gamet, ya, dan mereduksi jumlah kromosom sel induk, artinya mengurangi jumlah kromosom sel induk. Ya. Jadi kalau sel induk memiliki kromosom yang 2 paket atau 2N, ya, nanti sel anakannya menjadi N, ya, atau setengah dari sel induk. Dengan peristiwa ini, maka nama lain dari pembelahan meiosis adalah pembelahan reduksi. Ya. Kalau pada mitosis, misalkan induknya itu 2N, maka anaknya pun menjadi 2N lagi. Atau kalau induknya itu N atau haploid, maka anaknya menjadi N, gitu ya, atau haploid. Kemudian, jumlah pembelahannya. Untuk mitosis, jumlah pembelahannya hanya sebanyak 1 kali, sedangkan meiosis sebanyak 2 kali pembelahan. Nah, sel anak yang dihasilkan, kalau mitosis berjumlah 2 sel. Ya, kalau meiosis berjumlah 4 sel, karena tadi terjadi 2 kali pembelahan, ya. Kemudian bagaimana kondisi kromosom atau DNA-nya, ya? Untuk mitosis, DNA-nya identik dengan sel induk, ya. Sedangkan untuk meiosis tidak identik, alias ada variasi antara DNA anak dengan DNA induk. Kemudian terjadi peristiwa pindah silang. Nah, nanti akan ketemu pada pembahasan meiosis, ya. Untuk mitosis tidak terjadi, dan untuk meiosis terjadi yaitu pada akhir fase profase 1. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana sih atau apa saja tahap-tahap pada mitosis. Nah, anak-anak, di sini ada animasi atau gambar 6 kondisi sel. Nah, tapi yang di dalam kotak putih ini yang terjadi peristiwa mitosis, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase saja. Sedangkan untuk gambar sel yang pertama ini, dulu diasumsikan bahwa sel sedang beristirahat atau tidak ngapa-ngapain. Ya. Namun sebenarnya di fase awal ini yang disebut dengan interfase, ya, nanti akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Disinilah terjadi peran yang amat penting, yaitu salah satunya adalah terjadi peristiwa penggandaan materi genetik, supaya ketika terjadi peristiwa pembelahan, maka materi genetik yang telah digandakan tadi akan terbagi secara adil ke 2 sel anak, ya. Dan yang terakhir ini disebut dengan sitokinesis. Nah, sitokinesis ini adalah tahap untuk membelah, ya, sel menjadi 2, gitu. Nah, kenapa mitosis tidak sampai membelah sel secara 2? Nah, mitosis itu pada intinya adalah menjadikan terbentuknya 2 nukleus, maksud saya. Nah, oke, ini nanti keduanya, interfase dengan sitokinesis, akan dibahas pada slide berikutnya. Interfase. Oke. Nah, pertama kita akan bahas profase pada mitosis. Profase itu diawali dengan adanya benang-benang kromatin yang terkondensasi atau menebal, memendek, membentuk kromosom. Di gambar ini terlihat dari ini ada seperti huruf X, ini adalah kromosom, ada warna merah, kuning, toska, dan di sini artinya benang-benang kromatin yang tadi kalau pada bakteri kan seperti benang kusut, ya. Tapi kalau pada eukariota itu akan membentuk kromosom, ya. Kemudian membran nukleus dan nukleolus menghilang. Ini di sini diperlihatkan dengan garis tipis-tipis, itu artinya adalah membran nukleus mulai menghilang. Kemudian terbentuknya benang-benang spindel dari kedua sentrosom yang bergerak saling menjauh. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 2 bulatan warna merah, ini adalah sentrosom, ya. Sentrosom membentangkan benang-benang spindelnya dan bergerak saling menjauh ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian metafase. Nah, pada saat metafase itu sentrosom sudah berada di kutub yang berseberangan, sudah membentangkan benang-benang spindelnya yang merupakan mikrotubulus. Dan yang paling bisa teramati pada metafase adalah kromosom yang berjejer atau berbaris rapi di tengah-tengah, disebut bidang
hayal gitu ya, yang disebut dengan lempeng metafase. Karena sebenarnya di situ tidak ada bidang, makanya disebut bidang hayal. Tetapi kromosom berbaris rapih di sana. Ada apakah gerangan? Nah, jadi kromosom itu memiliki bagian yang disebut dengan kinetokor. Bagian itu yang akan menempel pada benang spindle. Karena kinetokor berada pada dua sisi yang berseberangan, maka yang satu akan menempel kepada benang spindle yang kutub yang satu, yang berikutnya akan menempel kepada benang spindle kutub yang berlawanan. Kemudian anafase. Nah, di anafase ini kromosom sudah mulai terpisah ya, menjadi masing-masing kromatid atau kromosom anakan gitu ya, bergerak menuju kutub yang berlawanan. Itu karena terjadi penguraian benang-benang spindle oleh enzim ya. Dan pada saat ini kondisi kromosom kondisi sel akan terlihat memanjang. Berikutnya adalah telofase. Ya, telofase terbentuk dua nukleus pada sel anakan ya. Kemudian selaput nukleus mulai muncul dan nukleus pun mulai muncul kembali. Kemudian kromosom menjadi terurai lagi, seperti halnya kondisi awal, itu benang-benang kromatin. Nah, selesai mitosis, sekarang kita lihat visualisasinya. Pada video ini, kalian bisa mengamati adanya sentrosom. Nah, sentrosom membelah menjadi dua, kemudian tadi nukleus mulai menghilang dan terlihatlah dengan jelas kromosom yang berasal dari benang-benang kromatin yang terkondensasi atau menebal dan memendek. Ini kemudian kromosom akan terikat pada benang-benang spindle melalui bagian yang disebut kinetokor tadi ya, hingga menjadikan kromosom berbaris rapi di bidang hayal atau lempeng metafase. Nah, kalau seperti ini visualnya, maka ini disebut dengan metafase. Lalu kromosom anakan akan bergerak ke kutub yang berlawanan dan sel akan terlihat memanjang, disebut anafase. Lalu diakhiri dengan telofase, yaitu terbentuknya nukleus kembali. Selesai untuk mitosis. Berikutnya kita akan membahas mengenai meiosis. Nah, tadi kan di awal sudah tuh sebutkan bahwa meiosis mengalami 2 kali pembelahan. Nah, pada gambar ini terlihat ada 2 tahap pembelahan meiosis, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Inti dari meiosis 1 yaitu adanya pemisahan kromosom homolog, dan inti dari meiosis 2 adalah pemisahan kromatid bersaudara. Adapun nama-nama untuk setiap fasenya sama seperti halnya pada mitosis, yaitu adanya profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya saja bedanya diakhiri dengan angka ya, baik angka 1 maupun angka 2. Dan yang paling membedakan antara fase ini pada meiosis dengan mitosis adalah di profase 1 yang akan saya jelaskan berikut ini ya. Di profase 1 meiosis itu terjadi 5 subfase. Ya. Yang pertama adalah leptoten. Pada leptoten ini benang-benang kromatin mulai terkondensasi membentuk kromosom ya. Kemudian ada zigoten. Setiap kromosom ini akan menempel membentuk sinaps ya, merapat gitu ya. Ini disebut sinaps. Kemudian yang ketiga subfase pakiten akan terbentuk tetrat. Tetrat itu ada 4 kromatid ya. Nih, kita lihat di sini ada 4 kromosom anakan gitu ya. Ada 4, disebutnya tetrat. Nah, tetrat ini adalah hasil dari duplikasi kromosom gitu ya. Kemudian yang keempat ada diploten. Diploten ini terjadi peristiwa pindah silang gitu ya, yang dibahas di awal tentang perbandingan mitosis dan meiosis. Pada meiosis terjadi pindah silang. Nah, ketika terjadi pindah silang, awalnya terbentuk kiasma atau seperti huruf X nih. Lalu akan bertukar nih kromosom yang berwarna biru ya, akan bertukar lengannya dengan kromosom berwarna merah. Nanti akan terbentuk anakan yang bervariasi. Dan untuk diakinesis adalah menggandanya sentrosom untuk kemudian bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian kita akan visualisasikan tentang pembelahan meiosis. Yang pertama adalah profase 1 yang diawali dengan adanya
pembentukan sepasang kromosom homolog ya. Dan di situ ada sepasang kromosom homolog, berarti ada 4 kromatidnya yang disebut dengan tetrad. Tetrad ini kemudian akan saling berlekatan, disebut dengan sinaps. Dan kemudian terjadilah crossing over atau pindah silang gitu ya. Ini adalah di fase diploten. Kemudian setelah itu diakhiri dengan diakinesis, yaitu memisahnya sentrosom ke arah kutub yang berlawanan, atau di sini yang disebut dengan istilah sentriol, itu yang terdapat pada sel hewan. Kemudian masuk ke tahap pro-metafase 1, artinya adalah sebelum atau menjelang metafase 1, yaitu para sepasang kromosom homolog ini menempel ya di bagian benang spindle, yaitu pada kromosomnya di bagian kinetokornya. Ini perbedaan antara meiosis dengan mitosis ya. Tetapi sama-sama yang di bagian warna kuning adalah kinetokor yang melekat di bagian spindle, yang kemudian terdapat enzim untuk mengurai benang spindle. Nah, kemudian terjadilah peristiwa metafase, yaitu berada di tengah-tengah lempeng metafase yang siap akan memisah gitu ya, masing-masing menjadi beberapa kemungkinan pasang kromatid gitu. Nah, kemudian setelah metafase akan terjadi anafase 1, yaitu tadi kuncinya adalah pemisahan kromosom homolog ya untuk anafase 1. Nah, terjadilah telofase 1, pembentukan 2 nukleus anakan, kemudian kromosom terurai lagi menjadi benang-benang kromatin. Dan diakhiri meiosis 1 dengan sitokinesis, yaitu sel membelah menjadi 2 sel anakan. Kemudian lanjut ke meiosis kedua, yaitu kembali profase lagi ya, profase 2, di mana sentrosom mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan, terbentuk lagi kromosom, nukleus menghilang, dan kemudian menyambut metafase kedua, yaitu 2 kromatid atau disebut kromatid bersaudara ini berbaris rapi di lempeng metafase ya. Kemudian mereka siap melakukan pemisahan ya ketika terjadi penguraian benang spindle yang terdapat pada kinetokor tadi. Yang dipisah adalah masing-masing kromatid saudara. Ya, jadi inti dari meiosis 2 yaitu anafase 2-nya terjadi pemisahan kromatid bersaudara. Lalu telofase 2 berarti totalnya ada 4 sel anakan yang dihasilkan. Dan anak-anak, pembelahan meiosis ini memainkan peran yang sangat penting terkait dengan keberlangsungan organisme di muka bumi ini, yaitu meiosis sendiri kan terjadi peristiwa pereduksian kromosom ya, pengurangan jumlah kromosom dari 2N atau diploid menjadi N atau haploid. Nah, setelah menjadi N atau setengah dari kromosom induknya, misalkan sperma nih ya, terdapat 23 kromosom. Ovum atau sel telur juga setengah dari kromosom induknya ya. Terjadi fertilisasi keduanya, maka akan terbentuklah zigot ya. Misalnya ovum kan N atau haploid nih, terdapat 23 kromosom. Ovum akan tetap menjadi ovum atau dia akan luruh ya, mati, tidak menjadi zigot kalau tetap dalam kondisi haploid. Berbeda ketika ovum dibuahi atau dilakukan fertilisasi, maka akan menjadi 2N. Nah, sel-sel ovum akan mengkondisikan dirinya untuk menjadi zigot dan terus membelah hingga menjadi fetus atau janin dan hingga menjadi sosok anak yang dilahirkan seperti kalian, juga menjadi kita semua ya. Oke. Berikutnya anak-anak, pembelahan sel itu hanya satu fase kecil dari satu hidup sel ya. Satu hidup sel itu disebut dengan siklus sel. Jadi kalau siklus sel ini, misalkan siklus sel ini adalah 24 jam gitu ya. Misalkan satu sel itu hidup dalam 1 hari. Maka lihat fase mitosis itu cuma mungkin sekitar 1 jam saja gitu ya. Nah, ada fase apa saja? Yang pertama adalah interfase, tadi yang disebut fase istirahat dulunya. Tapi ternyata fase interfase yang merupakan usia paling lama dari sel itu ternyata ada banyak kesibukan di dalam sel. Yang pertama ada G1. G1 dari kata gap ya.
gap 1. Tapi supaya kalian mudah menghafal, ingat aja growth. Growth itu kan pertumbuhan. Nah, tadi setelah sel mengalami sitokinesis, sel itu kan menjadi berukuran lebih kecil daripada induknya ya, setengah dari sel induknya. Maka sel akan mengalami pertumbuhan untuk memiliki ukuran yang setara atau sama dengan induknya, yaitu di gap 1 atau G1. Di antaranya perbanyakan sitoplasma dan perbanyakan organel. Kemudian fase S. S ini adalah fase untuk sintesis DNA. S itu singkatan dari sintesis. Ya. Di sini juga memainkan peran yang sangat penting untuk menggandakan DNA. Ya, jadi DNA digandakan. Tujuannya agar ketika masuk ke fase mitotik yaitu pembelahan, maka akan terbagi DNA induk ini menjadi 2 sama persis secara adil ke 2 sel anakan. Maka sebelumnya terjadi sintesis atau penggandaan DNA. Kemudian fase G2 atau pertumbuhan lagi ya, gap 2. Tapi di sini bedanya adalah perbanyakan organel yang belum beres ketika di fase G1 atau perbanyakan enzim-enzim yang terkait dengan pembelahan atau fase mitotik. Nah, barulah siklus sel itu masuk ke fase mitotik yang terdiri atas mitosis dan sitokinesis. Sekarang kita akan bahas dulu tentang sitokinesis. Sitokinesis, sito dari kata site, itu artinya adalah sel. Ya, kinesis itu kinetik ya, gerak ya. Jadi maksudnya sel itu berpisah gitu ya, bergerak berpisah menjadi 2 ke arah yang berlainan. Nah, di sini ada perbedaan antara sitokinesis sel hewan dengan sel tumbuhan gitu. Untuk sel hewan terjadi karena adanya aktivitas mikrofilamen. Nah, ketika kalian kelas 11 membahas tentang kontraksi otot, di situ ada peran aktin dan miosin untuk menyebabkan kontraksi. Nah, aktin dan miosin itulah yang disebut mikrofilamen, itulah juga berperan dalam membentuk cincin kontraktil. Jadi di sini akan ada kerutan yang disebabkan oleh kontraksi ya dari aktivitas aktin dan miosin, sehingga menyebabkan lekukan penyebakan dan akhirnya sel membelah menjadi 2. Ya, berikutnya pada sel tumbuhan berbeda. Di bagian tengah-tengah dari sel tumbuhan yang akan membelah ini ada penumpukan oleh vesikel-vesikel dari aparatus Golgi ya, yang berisi zat-zat yang akan menyusun dinding sel. Penumpukan-penumpukan ini kemudian akan membentuk lempeng sel. Ya. Lama-lama zat-zat penyusun dinding sel ini sudah terakumulasi dan terjadilah pembentukan dinding sel gitu ya, sel membelah menjadi 2. Nah, begitu untuk sitokinesis. Oke. Berikutnya anak-anak tentang checkpoint. Jadi sel juga melakukan checkpoint. Kalau kalian main game itu ada checkpoint untuk memeriksa apakah aktivitas yang kalian lakukan itu sudah terpenuhi semuanya gitu, hingga siap untuk maju ke level berikutnya atau tidak. Sama pada sel juga ada ya checkpoint. Checkpointnya ada 3. Checkpoint ini diperankan oleh suatu protein yang disebut dengan protein siklin ya. Checkpoint yang pertama terdapat pada fase G1 nih, checkpoint pertama. Pada checkpoint pertama akan diperiksa apakah sel sudah tumbuh seukuran dengan induknya atau belum gitu. Apakah sudah memiliki organel-organel yang selengkap dengan induknya atau belum. Kalau tidak mampu sel itu untuk menyerupai dengan induknya, maka sel akan mematikan dirinya secara terprogram yang disebut dengan istilahnya apoptosis gitu. Nah, tapi anak-anak ada juga yang sel-sel itu berhenti di checkpoint pertama. Bukan karena tidak lengkap struktur dalam sel, tapi karena memang tidak ada stimulus untuk melanjut kepada fase pembelahan berikutnya. Nah, itu disebut dengan sel yang berhenti di checkpoint pertama disebut dengan fase G0 gitu ya. Nah, ada beberapa sel dalam tubuh kita yang berhenti membelah, jadi hanya di fase G0, yaitu ada sel-sel saraf dan sel-sel otot, juga sel-sel hati. Bedanya untuk sel-sel hati, sel bisa distimulus lagi untuk melakukan pembelahan, misalkan ketika terjadi nekrosis atau kerusakan jaringan hati.
Tapi untuk sel-sel saraf dan sel-sel otot itu tidak lagi mengalami pembelahan. Jadi anak-anak ketika kalian memiliki otak dan sumsum tulang belakang atau saraf tepi lainnya, itu ketika mengalami kerusakan itu tidak akan ada perbaruan, tidak akan ada penambahan lagi gitu ya. Maka jagalah sistem saraf kalian diantaranya dengan memiliki pola hidup yang sehat. No konsumsi narkoba dan alkohol karena itu bisa membahayakan sistem saraf kalian, juga bisa mematikan sel-sel saraf kalian. Oke, berikutnya checkpoint yang kedua ada pada fase G2. Di sini akan dikoreksi, diperiksa apakah sintesis itu sudah selesai, apakah penggandaan DNA itu sudah selesai, gitu. Karena DNA ini akan dibagi secara adil sama persis kepada dua sel anakan gitu ya. Jadi harus selesai, kalau nggak selesai ditunggu dulu gitu. Checkpoint yang ketiga di fase mitotik, yaitu di metafase. Nah, di sini akan dicek apakah semua kromosom sudah menempel pada benang spindel gitu. Kalau tidak, ya tidak akan dilanjutkan. Kenapa? Nah, karena akan dibagi kromosom anakan ke masing-masing sel anakan. Kalau terjadi gangguan pada saat checkpoint yang ketiga ini, sehingga kromosom masih masih ada kromosom yang belum menempel kepada benang spindel yang lainnya atau ada gangguan lainnya, namun tetap dilanjutkan, nanti bisa jadi mengalami peristiwa yang disebut dengan gagal berpisah atau non-disjunction ya. Itu akan menyebabkan salah satu contohnya keturunan yang mengalami sindrom, misalkan sindrom Down atau Down syndrome. Itu mengalami peristiwa non-disjunction atau gagal berpisah pada kromosom nomor 21 ya, disebutnya trisomi 21. Nah, baik anak-anak, untuk checkpoint ini merupakan bagian penting yang disebut dengan sistem kontrol sel ya. Jadi, kalau sel tidak memiliki sistem kontrol, akibatnya adalah sel akan terus mengalami pembelahan secara aktif dan tidak terkendali dan secara abnormal ya, yang kita sebut dengan istilah terbentuknya jaringan tumor. Kalau tumor ini sudah metastasis, sudah bisa menyebar ke tempat yang lain dan bisa mempengaruhi sel-sel yang lainnya untuk terus membelah, maka disebut dengan sel-sel kanker. Nah, hati-hati ya anak-anak ya, kalau bisa kita memiliki pola hidup yang sehat saja. Dan semoga kita semua bisa aman terbebas dari kondisi kanker. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Thank you for watching. See you later. And semoga semuanya bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.